Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 176. Senang. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Baru kemarin keluar bebasan Habibie menyambut kelahiran personel baru di keluarganya yang diberi nama Kenzia Alfarizi Iskandar. Dan pagi ini mereka kembali menyambut kelahiran si kembar. Habibie, Andrew, dan Zidan sedang depan ruang operasi. Meskipun proses persalinan hanya makan waktu sekitar 1 jam, dan bagi ketiga pria itu, waktu begitu lama berlalu. Duduk di depan ruang operasi seperti ini, buat jatuhnya berdegup dengan cepat. Pria itu tidak ada henti-hentinya berdoa untuk keselamatan putri sulung dan juga cucu-cucunya. Sedangkan biasanya, lebih tidak tenang lagi. Pria bertubuh tinggi itu berjalan mondar-mandir seperti setrika. Mas, duduk. Habib manggil Andrew. Bagaimana aku bisa duduk dengan tenang jika pikiranku tidak tenang seperti ini? Ungkap pria tersebut. Wajahnya tampak tegang dan rambut yang sudah acak-acakan. Kelahiran kedua cucunya begitu sangat mendebarkan dan bahkan sekarang jantungnya berdetak beraturan. Bagi pria berdarah Amerika itu, Safira bukan hanya sekedar menantu, namun juga putri kesayangannya. Rasa yang dan cintanya sudah terpahat sejak menantunya itu telah di dunia. Jadi wajar saja jika saat ini Andrew tidak panik dan takut yang luar biasa. Habib diam dan menjejak kepalanya. Jika Andrew masih bisa mondar-mandir tetap belakang dengannya, diangkat untuk mondar-mandir, beri saja kakinya terasa lemas. Padahal ini bukanlah yang pertama kali untuknya untuk proses persalinan. Dia sudah memiliki 4 anak dan 3 kali mendampingi istrinya menjalani proses persalinan. Namun tetap saja hati dan pikirannya tidak bisa jauh lebih baik. Zidan memahami bagaimana kondisi saat ini, memilih untuk diam, namun jujur saja kepalanya pusing setiap kali melihat pergerakan Andrew yang mondar-mandir. Suara tentang kaki yang berlari dan semakin mendekat, mengalihkan pandangan mereka ke asal suara, hingga sosok Rangga muncul dan kemudian duduk di sebelah Habibie. Bagaimana, Pi? Apakah Fira udah selesai operasinya? Rangga dengan nafas yang ngos-ngosan dan keringat bercucuran di pelipis kening pria berwajah tampan tersebut. Habibie menggelengkan kepalanya. Setelah mendapat jawaban dari sang ayah, Rangga milih diam dan memandang pintu yang tutup rapat tersebut. Sedangkan dalam ruang operasi, seorang pria bertampan tinggi dan tegap sedang duduk di kursi tempat di samping tempat tidur istri. Wajah pria itu pucat dan baju yang melekat tubuhnya sudah basah oleh keringat. Suhu dingin dalam ruang operasi seakan tidak dirasakannya. Vino menangis sambil mencium kening istrinya. Meskipun tidak mendengar suara rintihan kesakitan dari wanita yang akan melahirkan 2 anak itu, tetap ia tidak bisa membuat pria itu tenang. Cengeng, ejek Naura. Vino tidak menjawab apa-apa. Ia memandang kepalanya dan memandang sang mami. Yang sesar aja nggak nangis, yang nemenin nangis. Naura kembali mengejek putra sulungnya. Sedangkan Safira tampak lebih santai mengenai proses sesar. Wanita itu tersenyum menang suaminya. Mas Vino, kenapa sih sampai nangis? Pria sudah menjawab pertanyaan istrinya, dan ia diam dengan wajah yang tertunduk dan kening yang menempel dengan kening Safira. Mana mungkin pendekar nangis, bisa gempa dunia persilatan. Anita tersenyum kecil menang Safira. Safiranya diam dengan bibir yang maju ke depan. Vino tahu bahwa istrinya bukanlah wanita yang lemah seperti wanita pada umumnya. Namun saat ini, dirinya yang lebih lemah daripada Safira. Rasanya tidak tega melihat ketika wanita dicintainya di atas tempat tidur operasi seperti ini. Namun semua ini harus dilakukan demi anak-anak mereka dan keselamatan dari ibunya sendiri. Para tim medis yang berada dalam ruang operasi tertawa ketika mendengar ucapan Anita. Cucu saya ini bukan wanita cengeng. Dia sangat kuat sama seperti miminya. Safira itu duplikat Arumi. Hanya saja Arumi cenderung lebih penurut. Kalau ini lebih sulit dikendalikan. Anita tertawa kecil ketika berkata dengan dokter dan perawat yang saat ini sedang mendampinginya. Vino tetap tidak berbicara sama sekali.
Pria itu hanya diam dan menatap wajah istrinya. Hanya doa demi doa yang terucap dalam hatinya. Anita mengangkat cicitnya dan air matanya menetes ketika mendengar suara tangis bayi saat ini memenuhi ruangan. Cicit Nebu tampan sekali. Anita tersenyum dan mengusap air matanya. Rasa bahagia terlalu besar bersarang di hatinya hingga air mata mengalir dengan deras. Pria cantik itu tersenyum bahagia ketika melihat wajah tampan sang cicit. Nebu sangat senang karena kasih umur panjang sehingga bisa melihat kamu. Rasa harum di ruang hatinya. Engkau sudah kebagian rasakan Anita. Ketika itu sudah menjadi nenek buyut. Mami, ada satu lagi. Nora mengingatkan Anita yang larut dalam kebahagiaannya. Hahaha, sampai lupa saking senangnya. Anita tertawa kecil sambil mengusap air mata dengan lengannya. Ia kemudian berikan bayi tampan itu ke tangan Nora yang merupakan nenek si bayi. Air mata Nora menetes dengan sendirinya sebenarnya wajah cucunya begitu sangat tampan. Momen ketika melahirkan, kedua buah hatinya kembali bergulir di ingatannya. Tak ada satu kata pun yang keluar dari bibirnya, hanya air mata yang menetes sebagai bentuk rasa penuh bahagia. Sayang, anak kita, Vino berkata dengan tubuh bergetar. Jangan lupakan air mata yang mengalir dengan bebas. Berulang kali diciumnya kening Safira dan kemudian mencibir istrinya dengan lembut. Kata Oma, laki-laki mas. Safira menangis. Meskipun sudah tahu bahwa bayi yang dikandungnya laki-laki, namun tetap Safira berharap salah satunya perempuan. Karena saat hamil dia begitu sangat suka dengan anak perempuan. Mereka ingin menyaingi ketampananku. Terima kasih sayang. Vino kembali mencium bibir istrinya. Mereka menutup obrolannya ketika mendengar suara tangis bayi kedua. Suara bayi itu terdengar lebih halus daripada yang pertama. Perempuan, kalimat terdengar oleh Safira, Vino, dan Nora. Safira diam menang bayi yang di tangan Anita. Begitu juga dengan Vino yang hanya diam memandang sang nenek. Terakhir di USG, Nutter mengatakan anaknya laki-laki keduanya. Mami jangan bercanda. Nora sedang bersihkan tubuh cucunya mendekat ke arah Anita. Wajah cantik utuh mungil itu terdiam. Sampai Vino yakin bahwa Oma Anita sedang bercanda. Namun tetap tidak mengurangi rasa kebahagiaan pasangan muda tersebut. Karena bagi Vino dan juga Safira, dari kedua anaknya lahir sehat dan selamat. Enggak apa-apa sayang, laki-laki semua. Biar aja mas yang punya saingan. Kamu akan tetap jadi yang paling cantik. Vino berusaha membesarkan hati istrinya. Safira menganggukkan kepalanya. Yang penting sehat mas, jawabnya dengan tersenyum. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.